Demokrasi adalah sistem yang memberikan hak kepada setiap individu untuk menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan. Namun di dalam praktiknya, demokrasi tidak selalu berjalan mulus. Kepentingan, popularitas seringkali menjadi warna dalam proses pemilihan pemimpin. Aku ingat mimpi-mimpimu, kecil besarnya itu. Ku doakan satu persatu, walau tak bersamaku. Mengudara yang jauh, dimanapun jaga paruh. Saya jangan sampai lusuh pulang jika rindu. Sekalinya besok udah terakhir kumpul berkas ya yang mau mencalonkan. Hah? Iya. Kayaknya udah gak ada yang mau nyalonin lagi deh. Kalau kata gue sih udah fix lo yang keterima tuh. Emang ada yang berani ngelawan circle kita? Ya kalaupun ada pasti cari masalah sama kita lah. Sudah mau kumpul berkas kan? Belum, Pi. Memangnya kapan kau terakhir? Yang ku dengar-dengar sih kayaknya besok deh. Ya udah deh, nanti besok dikumpul. Besok deh. Ya, udah. Bagaimana ini? Hari ini terakhir pengumpulan berkas, sedangkan tidak ada konfirmasi selain Aurel. Ya udah kita beres-beres aja, kan belum mau selesai juga. Ini sih masih bisa didaftar. Hah, Anto? Iya, masih ada waktu sedikit. Kalau begitu maka daftar sebagai ketua angkatan juga. Di detik-detik terakhir banget nih, si Anto daftar. Iya, lengkap di berkasmu. Nanti kuinfokan kau lagi kalau kami lagi pemilihan orang. Guys, gawat guys. Ada apa sih? Si Anto daftar jadi calon ketua angkatan. Hah? Serius? Iya. Si Anto yang culun itu? Iya. Gak percaya sih, masa cowok kayak dia mau lawan sih? Aku sih dengar sendiri ya guys, kalau dia tuh ngumpulin berkasnya. Aman sih kalau gue, emang ada yang mau milih cowok kayak dia? Gue punya ide. Gimana kalau kita nyogok teman-teman buat pilih si Aurel? Setuju banget. Soal nyolong apa aja yang ngurus. Nice. Kalian ngapain? Dari sana. Anto, dengar-dengar lo nyalonin jadi ketua angkatan ya? Emangnya kenapa kak kalau saya mencalonkan? Gede juga ya nyali lo. Denger ya, orang kayak lo tuh gak cocok jadi ketua angkatan. Lihat aja dari penampilan lo, gaya lo. Ih, gak sudi orang. Kenapa kak tahu gayanya Anto? Dan semua orang harus bergaya kayak kau semua. Iya tahu, Pak. Kita juga ada hak untuk ikut. Oh, jadi sekarang udah ada yang bela si Anto deh. Jadi takut nih. Oh, atau lo pacarnya ya? Cocok sama-sama cupu lo. Begitu. Berani kau lah. Weh. Sudah deh. Nanti kita buktikan toh siapa yang bakalan jadi ketua. Ih, lihat aja nanti. Persaingan semakin memanas. Kedua kandidat mulai mendapatkan dukungannya masing-masing. Namun tidak semua dukungan datang dengan cara yang benar. Itu timnya Anto bukan sih? Iya, itu Imam. Ayo ikutin deh.
Ayo. Gue mau ngomongin sesuatu sama gue. Penting banget. Dulu. Gue mau minta tolong, nanti gue telepon uangnya. Lo traktirin semua anak-anak yang ada di FEB buat milih Aurel di pemilihan ketua angkatan nanti. Oh, aman itu. Asal jatah buat gue mah dilebihin. Aman sih soal itu nanti, tapi lo jangan bilang soal ini ya. Oke. Aku ingat mimpi-mimpimu, kecil besarnya itu. Ku doakan satu persatu, walau tak bersamaku. Capek kok, Kak? Lumayan. Karena memang kemarin mau mengajukan diri kan sudah tahu lawannya Aurel, pasti narendahkan. Ya, kami di apa? Soalnya kalau tidak ada yang maju, kan tidak bakal ada yang perubahan. Ya juga sih. Good luck, saya dukung. Kasih nah. Mengudara yang jauh, dimanapun jaga paruh, sayapmu jangan sampai lusuh. Pulang jika hari negara yang jauh, dimanapun jaga paruh. Sebentar ada pengumpulan, kalian harus datang ya, ini penting untuk kalian. Oh ya? Jam berapa? Jam 4. Di mana itu tempatnya? Di PB. Oh, ya oke. Thanks. Oke, makasih duluan ya. Sebelum dilaksanakan pemilihan, ada laporan yang kita harus bahas. Ada dugaan praktik yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi. Teman-teman dari Aurel terduga melakukan kecurangan atau sogokan dalam pemilihan ketua angkatan ini. What? Itu nggak bener ya, jangan asal dulu dong. Itu pasti ulah mereka yang buat rumor karena gak mau kalah saing. Gue mau minta tolong, nanti lo traktir semua anak-anak yang ada di FBB. Nanti gue telepon uangnya buat milih Aurel di pemilihan ketua angkatan nanti. Ini sudah terbukti dengan jelas kalau kalian itu melakukan kecurangan yang sangat fatal. Karena pemilihan akan terlaksana sebentar sore, maka pengumuman diskualifikasi Aurel akan segera kami umumkan dan Anto menjadi satu-satunya kandidat saat ini. Tapi kan itu bentuk dari kampanye kami bebas untuk melakukan apa saja. Ya Anto, aku dengar tuh, ini tuh Aurel didiskualifikasi karena menyogok. Bagaimana tanggapanmu itu? Oh iya kah? Terus bagaimana di kelanjutannya? Terbukti timnya Aurel melakukan kecurangan. Katanya beda dari panitia itu, timnya Aurel mau didiskualifikasi. Nah, langsung didiskualifikasi. Tidak dikasih kesempatan kedua. Kayaknya saya harus bicara sih sama panitianya. Ozan, mau Kak bicara soal Aurel yang katanya kemarin dituduh melakukan pelanggaran. Kenapa lagi nih? Jelas-jelas mau umumkan kalau Aurel itu mau batalkan sebagai kandidat. Saya tidak mau menang karena lawanku kayak begitu. Karena saya rasa Aurel itu masih bisa dikasih kesempatan kedua. Dan kemarin mereka kayak menyogok begitu. Karena saya rasa begitu nih caranya mereka berkampanye. Bentuk kampanye seperti itu tidak diperbolehkan, apalagi menyogok menggunakan uang. Saya minta maaf sebelumnya, tapi saya bukan cuma membenarkan kesalahannya. Tapi menurutku semua orang itu berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Kalau begitu bagaimana menurutmu? Biarkan mahasiswa yang menentukan. Kalau memang Aurel masih dipercaya dan dia masih terpilih, itu kan sudah keputusan bersama, Mito. Aurel, apa minta maaf atas percakapanku sama Yori, ternyata nada ngerti Ocha. Iya, enggak apa-apa juga, sudah lewat juga sudah ketahuan. Ku dengar juga tadi Anto, Nabela kok mau dikasih kesempatan kedua. Anto membelain kamu.
BTW guys, gue nggak nyangka dia malah ngebelain kita. Padahal kita yang paling sering menghina dia, tapi kalau kita jadi dia udah seneng kita lihat dia diskualifikasi. Ya padahal gue kira jadi seorang ketua itu soal menang doang. Terus ya ternyata gue salah. Guys, kayaknya kita harus minta maaf deh sama siapa. Soalnya gue kayak nggak enak gitu tau sama dia. Betul juga sih, tapi kan si Yanto udah jarang kelihatan di kampus. Itu sana imam. Iya, kita gimana kalau kita minta maaf di imam aja? Boleh. Imam. Imam, kita boleh ngobrol sebentar nggak? Kenapa lagi nih? Kan kita dari tadi nggak ketemu sama Anto, jadi kita mau minta tolong buat disampaikan ke Anto permintaan maaf kita. Iya, kami mau minta maaf. Soal menyogok kemarin itu yang punya ide itu gue. Kenapa nggak dari kemarin memang kalian minta maaf sama Anton kah? Ada buktinya baru kalian mau minta maaf. Nanti balik saya sampaikan ke Anton. Hasil pemilihan mungkin menentukan siapa yang menjadi ketua, namun waktu telah menunjukkan siapa yang mampu belajar dari kesalahan dan siapa yang tetap memilih berbuat benar meski diperlakukan tidak adil. Karena pada akhirnya waktu akan berbicara.